Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi di video perkuliahan saya, ya, di mata kuliah kecerdasan tiruan. Ya, bisa dikatakan ini adalah video terakhir dari mata kuliah kecerdasan tiruan, ya. Jadi tolong perhatikan betul-betul, ya. Siapa tahu ini keluar di UAS, ya. Jadi nanti saya akan bertemu lagi di mata kuliah yang berbeda, ya. Jadi menurutnya kita ketemu di mata kuliah yang berbeda. Jadi tolong perhatikan di materi pertemuan ke-14 yaitu tentang metode inferensi logika fuzzy. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas topik yang dasar konsep-konsep logika fuzzy, sekarang kita akan menerapkannya di dalam perhitungan. Ya, seperti apa? Ya. Nah, ada yang namanya fungsi implikasi, ya. Jadi fungsi implikasi ini, jadi setiap ada aturan pada basis pengetahuan fuzzy itu akan berhubungan dengan suatu relasi fuzzy. Bentuk umumnya ya seperti saya bilang minggu kemarin, yaitu if X is A then Y is B, di mana X dan Y itu adalah skalar, sedangkan A dan B itu adalah himpunan. Bentuk ini perluas, ya, tidak mesti seperti ini, ya, tapi bisa jadi if X is A1, kemudian ada dot, X2 is A2, lalu dot lagi, X3 is A3, dot seterusnya sampai Xn is An, then Y is B, ya. Itu bentuknya perluas, di mana dot itu bisa berupa n atau or, ya. Nah, fungsi implikasi itu ada dua macam. Yang pertama itu min dan dot. Min itu artinya minimum, ya, merupakan jadi dia akan memotong output input fuzzy sesuai dengan derajat keanggotaan yang paling kecil, ya. Itu kalau minimum. Jadi ilustrasinya seperti ini, ya. Kemudian dot itu akan menskala output input fuzzy sesuai dengan derajat keanggotaan yang paling kecil, ya, seperti ini, ya, caranya. Nah, sistem inferensi fuzzy itu ada beberapa bagian, ya. Jadi bisa digambar ini ada input, kemudian fazifikasi, mesin inferensi, defusifikasi, dan output serta basis pengetahuan fuzzy, ya. Jadi pengetahuannya dimuat dari basis pengetahuan fuzzy-nya. Jadi basis pengetahuan fuzzy itu adalah kumpulan rule fuzzy dalam bentuk if then, ya. Kemudian fazifikasi itu merupakan proses pengubahan input sistem yang mempunyai nilai tegas menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan, itu fazifikasi. Kemudian mesin inferensi itu proses pengubahan input fuzzy menjadi output fuzzy. Lalu defusifikasi itu pengubahan output fuzzy menjadi nilai tegas menggunakan fungsi keanggotaan yang sesuai saat dilakukan fusifikasi. Jadi pertama-tama kita akan mengubah menjadi derajat keanggotaan dulu, ya, setiap nilai-nilainya, kemudian kita proses, kemudian outputnya kembali ke nilai awal, nilai tegasnya, yaitu nilai setelah nilai keanggotaannya berubah menjadi nilai semula. Seperti itu caranya. Nah, metode inferensi fuzzy itu yang pertama metode Tsukamoto, kemudian metode Mabdani, lalu metode Sugeno, dan yang keempat adalah metode Tahani, ya. Tapi saya tidak akan bahas semuanya, ya, karena itu terlalu panjang videonya. Maka saya akan cukup membahas metode Tsukamoto saja, ya. Jadi tahap-tahap dari metode Tsukamoto itu ada 4 tahap. Yang pertama fusifikasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kemudian pembentukan basis pengetahuan fuzzy, lalu mesin inferensinya yaitu menggunakan operator Zade untuk menentukan alpha predikat tiap-tiap rule, ya. Kemudian setiap alpha predikat tersebut digunakan untuk menghitung output tegas masing-masing rule menggunakan penalaran monoton, ya. Kemudian defusifikasinya dia menggunakan metode rata-rata terbobot, ya. Metode Tsukamoto ini adalah metode yang paling simple, ya. Makanya saya tidak jelaskan untuk metode yang lainnya karena ini terlalu rumit, ya. Nah, contohnya ada rule if S is S1, NT is T1, dan F is F1. Kemudian if S is S1, NT is T2, ya, dan F is F1. Kemudian if S is S2, NT is T1, dan F is F2. Terakhir, if S is S2, NT is T2, dan F is F2. Misalnya diketahui nilai T-nya adalah 300 dan nilai S-nya adalah 4000. Lalu grafik fungsi dari keanggotaan masing-masing itu terlihat di slide yang selanjutnya, ya. Tentukan nilai F menggunakan metode Tsukamoto seperti apa, ya.
Nah, ini grafik fungsi keanggotaannya untuk S, T, dan F ya. Caranya bagaimana? Nah, kemudian perhatikan dari grafik fungsi keanggotaan S itu adalah karena itu fungsi linear, maka rumusnya menjadi sesuatu seperti ini. Perhatikan lagi ya, ini grafiknya. Ya, bila perlu akan di capture dulu ya grafiknya. Rumusnya, caranya seperti ini. Silakan pahami. Kemudian T itu ya, lihat lagi grafiknya. Kemudian karena itu linear, maka rumusnya juga mirip dengan tadi ya, mirip dengan ini. Silakan dipahami ya, pahami. Kemudian untuk F ya, F juga linear ya. Silakan lihat lagi grafiknya, mirip dengan tadi ya. Jadi rumusnya silakan dipahami dulu ya bagaimana. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai fungsi keanggotaan setiap variabel ya, yaitu variabel S dulu, kemudian T ya. Untuk S tadi nilai A-nya adalah 4000 ya, maka nilai mu-nya bisa dihitung dengan rumus tadi ya. Lalu variabel T-nya juga sama, kita hitung menggunakan yang mu T-nya ya, dan nilai B-nya adalah 300 ya. Nah, kemudian kita akan menghitung alpha predikatnya untuk setiap rule ya. Itu caranya seperti itu ya. Karena itu semuanya N, kata penghubungnya N, maka semuanya adalah minimum ya. Seperti itu caranya. Nah, kemudian kita akan memetakan semua alpha predikat itu ke variabel F-nya ya. Lihat caranya bagaimana untuk setiap rule ya. Ini rule ke-1 dan rule keduanya. Kemudian yang rule ketiga dan rule keempatnya ya. Nah, setelah kita dapat setiap alpha predikatnya, baru kita cari nilai tegasnya seperti ini caranya ya. Caranya seperti itu, silahkan kalian pahami ya. Bila perlu kalian balik lagi ke tahap selanjutnya, jadi di replay lagi, silahkan ya, di rewind. Nah, jadi nilai tegasnya, nilai F-nya adalah 4983,33 ya, itu nilai tegas F-nya. Oke, jadi itu video kali ini cukup sekian ya. Jadi mohon maaf kalau selama saya mengajarkan kecelakaan tiruan ada salah-salah kata ya. Sampai jumpa lagi di mata kuliah yang berbeda semester depan ya. Jadi jangan sampai mata kuliah kita sama ya. Harus mata kuliah yang berbeda. Jadi kalau mata kuliah yang berbeda berarti kalian lulus ya. Kalau kalian mata kuliah sama berarti kalian mengulang. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam di luhur.